Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa syaibin wa andailah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila jami'i abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sing sapa wonge atine fokus menyang selain Allah, mongko wong kuwi bakal mesti lalai menyang Allah. Sing sapa wonge atine fokus menyang Allah, mongko mesti atine wong kuwi lali menyang selain Allah. Barang siapa ruhaniyahnya fokus bermain dengan perkara-perkara selain Allah, maka pasti dia akan lalai pada Allah. Dan dia cintanya pasti akan terhadap selain Allah. Kalau ruhaniyah itu sudah condong dan bercinta terhadap selain Allah, maka itulah yang disebut salah satu tanda hati yang mati, atau dikatakan ruhaniyah kang mati, yang mati, ruhaniyah yang buta. Dan barang siapa ruhaniyahnya itu condong fokus bermain dengan Allah, maka pasti ruhaniyah itu akan lalai terhadap selain Allah. Ruhaniyah yang seperti inilah Bapak Ibu yang disebut sebagai Khalilullah, disebut sebagai aulia Allah, atau disebut sebagai kekasih Allah. Yuhbib
yuhibbukumullah. Oleh karena ruhaniyah itu condong hatinya hanya pada Allah, maka disebut sebagai kekasih Allah. Untuk membentuk karakter diri manusia yang seperti ini, ada kalanya mudah, ada kalanya sulit. Mudah bagi siapa, sulit bagi siapa. Ingat, sejarah ruhaniyah Anda yang hadir di sini dan atau yang menonton di channel Ponpes Jaya Baru secara live pada malam hari ini, dulunya ruhaniyah kita dalam keadaan kafir di mata Allah. Dulunya ruhaniyah kita adalah pecinta selain Allah. Disebut sebagai kafir di mata Allah karena kita bercinta terhadap selain Allah. Dulunya, pada saat itulah tidak ada sedikit pun dalam hati Anda rasa keinginan untuk bertemu Allah, tidak ada. Yang ada hanyalah bagaimana tujuanku yang kuharapkan iku lekas tercapai. Apapun tujuanmu pasti di luar Allah. Sekalipun Anda rajin sholat, nggak ada rasa hati ingin bertemu Allah, nggak ada. Paling-paling ingin dikasih pahala, ingin dimasukkan surga, dijauhkan siksa dan neraka. Jadi ketemunya hati itu paling puncak adalah surga. Itu yang terjadi pada diri Anda dulu. Kalau di luar sholat, apa keinginan yang ada dalam hatimu? Orientasinya semua tiap saat dan waktu hanya pada makhluk. Mereka yang sedang punya keinginan membikin rumah, lekas selesai rumahnya. Mereka yang bertahun-tahun nikah belum punya anak, hatinya, tujuannya, isinya ingin dan lekas punya anak. Mereka yang sudah dewasa mencintai si A, lekaslah cintaku dibalas. Mereka yang ingin khitbah, melamar seorang gadis atau seorang apapun, hati ingin lekas mendapatkannya itu. Saya ingatkan, posisi yang seperti ini Bapak Ibu
Mengapa tidak ada rasa sedikit pun untuk bertemu Allah? Memang seperti itu. Nasnya Allah seperti itu. Siapa yang hatinya, ruhaniyahnya bercinta pada Allah, pada selain Allah, maaf, pasti akan dilalaikan pada Allah. Lalai, sehingga jangan heran kalau hati tidak ada keinginan sedikit pun untuk bertemu Allah. Dengan begitu Bapak Ibu, maka ruhaniyah yang seperti ini tidak akan pernah sadar sesungguhnya kita semua makhluk itu dilayani Allah. Nggak bisa sadar, nggak ada. Yang ada terus bermunculan di dalam hati kita adalah Ad-Dajjal. Dalam surganya Ad-Dajjal, surganya Dajjal, surganya nafsu. Maka berbahagialah Anda sebelum Anda meninggalkan dunia ini. Posisi ruhaniyahmu itu sudah condong, sudah beriman dengan sebenar-benarnya terhadap Rabb Anda, terhadap Tuhan Anda. Berbahagialah Anda sebelum Anda menemui satu kematian, dalam hatimu sudah condong pada Rabb Anda atau pada Tuhan Anda. Barang siapa yang hatinya sudah condong pada Allah, pada Tuhannya, maka secara otomatis hatimu atau ruhaniyahmu sedikit demi sedikit akan dilalaikan Allah terhadap selain Allah. Hatimu akan lalai terhadap selain Allah, selain Rabbmu, dan ini sudah sebagai ketetapan. Siapa yang berangkat ke arah ke barat semakin lama dan semakin jauh arah timur yang tinggalkan. Siapa yang berjalan ke arah timur maka semakin jauh arah barat yang kau tinggalkan. Itu kalau terus berjalan. Kalau jalanmu di tempat, larimu di tempat, ya enggak ada peningkatan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab 41. Wahai orang-orang yang hatinya sudah condong pada Allah imannya dalam segala segi apapun, Udzkurullaha, ingatlah terus, tanamkanlah kesadaran hatimu terus menerus hanya beriman pada Allah atas segala-galanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang ada di Nahdien, di Muhammadiyah, di lembaga manapun, janganlah kau bercekcok sesuatu yang menjadikan khilafiyah di dalam benderamu masing-masing. Akhirnya kau lalai dengan perkara yang paling mahal dan paling penting. Apa itu?
urusan ruhaniyahmu pada Allah. Wahai saudaraku yang ada di thariqah manapun, janganlah kau berselisih pendapat atas thariqahmu masing-masing. Jangan. Ingatlah ada sesuatu yang paling mahal yang harus kita utamakan. Apa? Kewusulan pada Allah. Jangan ribut masalah jalan ini benar, jalan itu kurang benar, jalan itu salah. Jangan ribut masalah itu. Kalau tidak syekh ini gak sah. Jangan bos, jangan. Nanti kau itu disebut berjalan di tempat, nggak nyampe-nyampe nanti. Silahkan yang memakai mediasi sholat untuk bertemu Allah. Silahkan yang memakai mediasi baca Quran untuk bertemu Allah. Monggo. Silahkan yang memakai media sholawat untuk bertemu Allah, monggo. Pokoknya jangan sampai bertemu selain Allah. Wis itu aja. Merugilah kau jikalau sudah mengetahui sistem untuk masuk ke musyahadah, dalam benakmu tersirat pingin ke mukasyafah. Rugi. Ya kalau nanti nutut. Kalau enggak nutut gimana? Siapa sih yang enggak suka miturut sifat basariyah manusia pingin menjadi orang yang enak? Semuanya. Tapi fikirkanlah, ada jalan yang menuju satu puncak kenikmatan yang kekal. Sudah kau mengerti mengapa harus kau berbelok? Jangan abaikan jikalau ada keinginan seperti itu. Fokuskan keinginanmu yang satu, puncak bertemu Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu, amaliyah mana yang ternilai di mata Allah? Dari berbagai jenis bentuk amaliyah masing-masing, mana yang ternilai di mata Allah? Kalau kita bicara thariqah mana yang ternilai di mata Allah? Atau bahasa bendera, organisasi, mana yang ternilai pada Allah? Hal itu kita akan membahas di dalam kitab Hikam pasal 61 mengenai amaliyah yang ternilai di mata Allah. Qala musannifu rahimahullah. La amala arja lil qabuli min amalin. Ora ono satu amal kang ngarepake lil qabuli krono ketrimane amal min amalin saking amal yagibu kang samar
angka saking sira apa suhuduhu nyatane amal wa yuhtaqarru lan inane amal indaka ing ngersa ira apa wujuduhu wujude ngamal. Tidak ada satu amal yang berarti yang diterima di sisi Allah selain daripada amal yang kau tidak merasa ngamal. Tidak ada satu amaliyah apapun diterima di mata Allah. Apapun. Yang melebihi amaliyah yang kau tidak merasa dirimu yang melakukan. Sik bingung. Akeh sing bingung iki rupane. Ada satu amal yang amal itu Anda tidak merasa dirimu yang melakukan. Sing bandingi iku lho gak ono. Lho gini lho bahasa Jawa iku enak pokoknya. Yang membandingi amal tersebut itu lho nggak ada di sisi Allah. Tidak ada yang lebih baik beberapa amal yang bisa mengungkuli apa? Menandingi nilai di mata Allah terhadap amal yang kau tidak merasa amal. Amal yang aku gak merasa amal. Sik durung mudeng kula. Wis ngene co. Saiki tak proses sik dengan makalah sebelumnya. Husnul a'mal lho sik ludung winginane iku serban tak gawe si coba kuwi gak iso metu mbele ya apa rasane. Padahal penyakit jenengan mawon gak iso ngentut nih apa bingung gue husnul a'mal baguse akmaliyah laku jasmani iki ya, apakah sholat, apakah di luar sholat, aktivitas apapun itu disebut akmal. Perilakunya jasmani, entah makan, entah minum, entah ngaji, entah sodako, apapun. Ini yang ku maksud amaliyah yang nilainya tertinggi.
Jadi amaliyah-amaliyah nanti banyak amaliyah yang tidak bisa membandingi amaliyah ini. Walaupun jenengan iku jari wong Jawa sikile motone pijek. Wong Jawa biyen kesandung sebabe mripate sikil iku pijek biyen iku ngono. Tak goleki endi sih matane sikil iki rek. Ngeten Pak. Amaliyah apapun tanpa terkecuali ini Bapak Ibu itu akan ternilai di mata Allah apabila nataiju husnil ahwal, keadaan ruhaniyahmu itu bagus, ruhaniyah bagus. Lah, ruhaniyah yang bagus itu bagaimana? Ruhaniyah yang duduk di tajalli. Apa itu tajalli? Enggak merasa dirimu yang melakukan. Secara batiniyah, secara aslinya, orinya, Anda enggak merasa dirimu yang bisa melakukan, tapi Allah dalam dirimu yang melakukan. Itu tajalli. Sebab tanpa Allah di dalam dirimu nggak mungkin kau bisa beramal. Nah inilah yang kumaksud amaliyah yang Anda tidak merasa melakukan. Berarti yang melakukan adalah Allah. Mulai kebuka iki fahami. Tidak apa-apa Pak, saya ngetutno alur sampean, bukan sampean harus ngetutno alur saya. Ndak apa-apa. Kalau dulu memang jenengan harus ngetutno alur. Sekarang saya yang ngetut ke alur sampean. Tetapi gini Pak, Anda tidak akan pernah bisa menolak kalau yang melakukan itu Allah, selagi di dalam hatimu itu masih ada keakuanmu. Tidak bisa. Maka ini hanya golongan yang dipilih oleh Allah yang merasa dirinya makhluk itu yang tidak melakukan. Inilah kekasih Allah. Terlepas dari amaliyah ino dibenci oleh masyarakat atau tidak, manakala keadaan ruhaniyahmu itu adalah husnul ahwal, itu lebih baik daripada amaliyah-amaliyah yang menurut pandangan manusia bagus tapi keadaan ruhaniyahmu itu rusak atau jelek. Keadaan ruhaniyah yang rusak atau jelek itu yang bagaimana? Yang ruhaniyah kita waktu melakukan merasa kita makhluk yang melakukan. Iki ngajini wis KSD maneh lho Pak ya. KSD maneh. Nah, iki ngajini mahasiswa ya. Imani sudah tidak di Nurul Iman wong umum ndak, tapi imane hakul iman orang khusus.
diterangkan buah daripada keadaan ruhaniyah bagus iku karena sumber munculnya dari satu hati yang bagaimana? Min qalbin zahidin min qalbin zahidin lemot zahidin min qalbin zahidin, dari hati yang selalu khalwat pada Allah, zuhud pada Allah. Itulah ruhaniyah yang duduk di tajalli. Makanya ada yang tanya tadi itu dalam forum, Gus, orang yang nggak melakukan syariat belas gak tahu, mulai ceprot coer sampai mati gak tahu ngelakoni sholat, belas gak tahu. Monggo wong syariat itu lho maksudnya. Tapi hatinya qalbin salim, hatinya itu bersih. Lihat KTP-nya Islam, namanya Mr. X, agama Islam. Dia nggak pernah sholat syariat, maksudnya tahlilan yo gak tahu, maca Quran gak iso. Jangankan maca Quran, ali bengkong ora ngerti, nggak tahu sama sekali. Tapi ruhaniyahnya itu qalbin salim, golongan hati yang selamat. Berarti min qalbin zahidin, ngerti maksud saya. Terus dia laku apapun, hatinya itu sudah tidak ada iman kalau dirinya yang melakukan atau makhluk lain yang melakukan. Justru di dalam hatinya itu bergelora, yang melakukan semuanya adalah Allah. Udah, apakah ini masuk surga? Pertanyaan yang antep, ya. Ing mungguh wong syariat. Jelas jawaban ini kalau dilontarkan di dalam hukum syariat, jawabannya gini, pertanyaannya gini, apakah masuk surga? Nah gitu tuh. Mesti wong syariat jawab, iya surgane mbok dene. Gitu. Syariat lho nggih, syariat. Tetapi coba bukalah di dalam surah Al-Baqarah
Ayat berapa saya lupa, termasuk golongan sobiin wan nasoro, wong Nasrani. Tidak hanya mereka yang beriman pada Allah yang patuh di dalam hukum syariatnya, juga mereka orang Nasrani dan orang-orang sobiin. Sobiin itu orang yang ngaku Islam tetapi nggak pernah melakukan syariat agama Islam. Kejawen, nah, ya, kejawen. Coba dibuka tadi dalam surah Al-Baqarah ayat golekno dhewe. Coba sobiin, tulisan sobiin, iku surat Baqarah ayat berapa? Sing pinter googlean lho Pak. Nah. Allah tetap masukkan surga. Surga. Terus lantas seperti ini Anda sudah golongan yang pertama tadi patuh dengan hukum syariatnya. Alah wis tak tinggal nih aku sobingin. Sobiin ya jangan gitu. Sobiin itu dulu Pak adalah zaman sebelum zaman Rasulullah, tetapi hatinya beriman pada Allah. Nasoro, Nasrani yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu dia patuh di dalam kitab Injilnya, imannya, hatinya pada Allah. Nggak ada iman pada selain Allah di situ. Injilnya itu terhadap Lukas, pada Yesus, pada Isa, nggak ada. Isa, Yesus itu dulu itu status sebagai makhluk. Makhluk. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang seperti itu yang hidup di zaman sekarang masih ada enggak? Pertanyaannya di situ. Kalau iya, itu termasuk golongan surat Al-Baqarah ayat golekane dhewe. Hah? 62. Al-Baqarah 62. Ini Quran loh Pak, gak main-main loh ya. Saya bicara ini atas dasar hujahnya Quran, gak main-main. Bukan karangan udalku, enggak. Ya. Quran ini. Lah, sobiin yang hidup zaman sekarang masihkah benar seperti dulu? Kalau iya, masuk nominasi. Teman-teman kejawen, kepercayaan, tinggal hatimu itu betul-betul sudah tidak ada lagi selain Sang Yang Tunggal apa bagaimana? Kalau ada berarti gak jauh berbeda dengan orang-orang yang beriman selain Allah. Teman-teman saya yang ada di Darmo Gandul, oh Darmo iya toh. Tinggal pertanyaannya, ruhaniyahmu itu sudah condong terhadap Sang Yang Tunggal apa enggak? Masih ada iman selain daripadanya apa enggak? Kalau masih, ya gak jauh berbeda dengan yang lain.
Yang disebut qalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih adalah Al-Ahzab 42. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Selalu membersihkan iman dalam hatinya selain Allah. Ada langsung sikat, ada langsung sikat, ada langsung sikat. Sehingga tidak ada kesempatan nafsu menanamkan iman di dalam rohaniyah beliau-beliau seperti itu. Kalau termasuk di golongan itu, maka sobiin Anda besok di akhirat layak masuk di dalam surga, entah pintunya ada yang sebelah mana. Ya, pintunya ada 8. Batuk tangan loro berarti telu. Dengkul loro berarti 5. Telapakan sikil loro berarti 7. Situ endi? Hati. Hati. Cuman ketika saat kau bersujud, hatimu belakrak nanti. Hatimu sujud betul-betul pada Rabbmu atau selain daripadanya. Hanya mereka yang min qalbin zahidin itulah yang masuk kategori hati yang selamat. Hati yang selamat. Apapun perilakunya secara fisik, ruhaniyah golongan orang-orang yang qalbin zahidin ternilai, Pak. Walaupun dia itu babat-babat suket, luwih api di mata Allah hamba yang seperti ini daripada saya jubahan putih, ya toh? Kopi ae putih, sholat Allahu Akbar ketok barang putih. Api anta luwih bagus anta panjenengan di mata Allah daripada saya. Pandangan Allah loh Pak, bukan pandangan manusia. Lah amal yang tak tertandingi ini di mata Allah, bukan di mata manusia, di dalam makalah 61 ini. Jangan salah paham jenengan. Jangan salah paham. Ini di pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Sebab kalau kita ngomong pandangan manusia, nggak perlu ngomong husnul ahwal, enggak. Yang penting bagusnya jasmani, urusan ruhani ini rusak, nggak tahu, nggak dipikir. Ini sudah maklum Pak, kalau bagusnya jasmani itu maklum, nggak usah tak bahas wis itu. Wis pokoknya cara orang amal tidak keluar dari syariat, bagus wis, bagus. Padahal kebanyakan iku jerone iku betiteten. Ya. Ada amaliyah yang jelek, tapi iblis iki wedi. Wedi, Pak. Ono amaliyah jelek, iblis
Wedi. Mestine Anda sing wedi malah sing wedi iblis. Amaliyah apa iku? Ini. Taruh aja saya, ya. Saya itu ada keinginan banget berhubung uang bawa Pak, jadi kepala desa. Duitnya ya oke lah. Loh iya ta ya, iki fakta. Boleh doa, boleh wong sombong, ono sing disombongno ono, lah raimu. Wis gak ono disombongno. Kepala desa punya anggaran dana desa 1 tahun berapa Pak? 2 koma Pak, 2 miliar lebih koma. Mbok. Penuh hatiku pingin untuk ke diskotik. Loh tenan iki. Uang ada Pak, gak ngereken uangnya rakyat atau uangnya siapa, gak ngereken. Yang penting ada, cair, udah beres. Kemarin aku ambil hampir 200. Tanda tangan tok. Kamelo nyekel. Keinginan muncul, oke, modal ada, tak telepon, Mbak gimana? Siap Gus, kula niki sudah berapa minggu nunggu sampean. Namanya mohon maaf Bu ya, jenenge biasa ngono ya apa Pak? Langganan, ya mesti goleki. Ngomong langganan karena tir podo irenge, sir podo seneng. Wis. Oke, ready semuanya. Weng budal Pak, set. Iblis wedi ngene iku. Lho kok iso wedi? Iblis itu wedi. Sampai iblis iku ngaturke nang Allah, ya Allah, aku pensiun dini mawon. Saya sing ngrentekno sing enak itu raine muklason. Aku gak tahu melok enak loh. Wedi iblis itu. Jadi apa yang kulakukan di situ? Ya udah seperti itu Pak. Wong penggawean kula teng lokalisasi ning Purel. Duit ada, sampeyan gak ono, aja pola-pola kowe ya. Salah dulu waktu kula nyalokno arep duitku. Saiki tak jaluk duitku lewat anggaran hakmu itu. Tak jaluk maneh. Mangkane suk nek pilihan kepala desa, pilihan pejabat-pejabat iku pilihin sing gak ngekei duwe. Tapi bukan berarti kau menolak sing ngekei duwe. Wong kuwi sing penting gak njaluk. Dikei diterima ae. Kecuali nek dijanji 500 sesuk suaraku yo kecuali nek ngono aja gelem. Buat apa duit 500 Pak? Nek cuman akhirnya itu ngadali duitmu dewi. Anggaran lah duit masyarakat toh gak ngerti dikadali sampean. Iblis wedi suwe-suwe ngene iki jemamus aku. Muklason sing enak, aku sing dituduh untuk sing nyesatno soro. Akhirnya iblis itu ketakutan. Ya Allah, pensiun ya Allah aku wis. Lah itu Allah ya Karim. Udah. Sekarang kita kembali kepada materi. Amaliyah apapun Pak, bagi ahli zuhud, hati yang kolbin zahid selalu tajali menyang Allah, amaliyah itu gak ono sing nandingi di mata Allah. Dan ruhaniyah yang bisa duduk di sini tidak semua orang Pak. Kadang wis ngerti ngelmune, berhubung gak lekas-lekas ngamalke,
Ngaji tok ditumpuk-tumpuk pemahamane sak rong gudang. Ora tahu dilakoni. Kalah ambek sing ngaji dik wingi tapi ngelakoni. Lu wis dikasih Allah mobil mewah-mewah. Enggak dipakai, disimpen nang nggone gudang, gedelok-delokan. Enggak dipakai. Mana manfaatnya? Mending sampean tak saya kasih sepeda 75. Edek. Tapi sampean pakai ke pasar, berdagang, gulaan, bakulan, manfaat. Laksana seperti itu, Pak, ya. Ilmu yang menurut Allah yang ada kaitannya dengan qalbin zahidin ini, laksana mutiara yang paling berharga, intan yang paling mahal. Manfaatkanlah. Manfaatkan. Karena ilmu ini tidak semua orang mau menerima. Karena ilmu ini tidak semua orang siap menerimanya. Karena ilmu ini tidak semua orang tahu untuk sampai pada Allah. Dengan yang sudah ditakdirkan dan dipilih oleh Allah di majelis ini atau di luar sana, sedikit atau banyaknya ilmu yang sudah diberikan, laksanakan sesuai dengan kemampuan di dalam dirimu masing. Artinya Anda ini di tengah dunia ini ngeramuti anak bojo, yo nyambut gawe, cari nafkah. Bawalah terus alat komunikasimu pada Allah. Bawa terus alat komunikasimu pada Allah. Apa alat komunikasimu? Adalah tali, yaitu zikir. Fungsikan. Balance Gusti Allah sadurunge kuwi kerja. Ngono lho, Pak. Arepe salat balance Gusti Allah iku, jangan ngomong sik. Mau makan balance, apalagi mau hubungan intim ambek bojo panjenengan dengan istri suami kita, SMS lah minimal. Kalau nggak mau nelpon Gusti Allah, SMS-an Allah, WA Gusti, WA saya ngumpuli bojo Gusti, ngene lho ya. WA-an ojo terus tik geledak prucut bah wis ojo gitu. Ono aturane, Bos. Krono ruhaniyahmu itu masih ada di situ. Bener, betul. Yang jentat-jentit itu jasadmu ketoke. Tapi nek gak ono ruhaniyah apa iso jentat-jentit? Hah? Makanya WA-an dhisik. Gusti, aku tak jentat-jentit. Ngono abote ya apa sih, Cak? Lah dikire wis digenahno kok. Geni dikire sudah sampean pegang kuncinya komunikasi. Nomor Allah sudah tahu Anda, lekas belen. Kesimpulannya dulur, amaliyah jasmaniyah apapun bila mana kau dasari hatimu makrifat Allah, itu tidak ada yang nandingi. Itulah yang paling dukur nilainya. Bahkan dikatakan di dalam surah Al-Maidah, Pak, ya, 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah apapun bentuknya yang hanya diterima oleh Allah adalah amaliyah yang bersumber dari orang yang bertakwa.
Ternyata orang yang bertakwa adalah orang yang ruhaniyahnya itu duwe nomere Gusti. Wis iku sing tak kekno. Cukup sakmene wae. Kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk sesi tanya jawab, mohon izin kepada Guson dan para sedulur yang ada di majelis ini yang dipilih oleh Allah. Ada sponsor, Gus. Satu tembang Jawa yang berjudul Asmo Sejati. Asmo Sejati. Sejati. Monggo. Semoga Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita, amin, saudara-saudara kita, untuk bisa menerima ajaran dari Rasulullah, yaitu dinul haq, dan Allah menghendakinya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asma panjenengan Gusti, kula nyuwun pituduh lan pinuntun jiwa lan raga niki berserah diri datang panjenengan. Asma sejati lungguh ingkang prayoga ragane arsa, tentrem suwun sangoni basuki ing sambi kala kanthi teguh rahayu slamet raharja. Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun gunge pangapura panglir sami dumateng Gusti ingkang maha suci, sirullah dzatullah sifatullah ingsun sejati. Satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kanggo tumindake satriya. Hong wilaheng sekaring bawana langgeng sekar mayang. Hong wilaheng sekaring bawana langgeng sekar gajah. Ketika langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, matahari seakan meledak di atas bumi, lautan meluap, bumi bergoyang, awan hitam menutupi langit, virus-virus mematikan bernyanyi dengan riang gembira. Ketika para arwah telah meninggalkan dunia, setiap jiwa pasti mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Kebanyakan manusia telah tertipu oleh dirinya sendiri, durhaka kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, menjadikan segala rupa dengan kehendaknya. Tetapi mengapa kau rampas kekuasaannya dengan mengakui semua yang kuasa atas dirimu itu kamu, dengan mengakui semua yang dilakukan makhluk yang lain
itu kuasa mereka. Ingatlah wahai manusia, dari terbitnya matahari sampai dia menghilang, dari dalam dirimu yang menjadikan tertawa dan menangis, dari luar dirimu tentang keindahan jagat raya alam semesta, semuanya kuasa Tuhan. Manusia tak punya daya, semua perkara dalam kuasa Tuhan. Gusti engkang maha suci, kula nyuwun gunge pangapura panglir sami. Dumateng Gusti engkang maha suci, sirullah dzatullah sifatullah ingsun sejati. Satria nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kanggo tumindake satria. Hong wilaheng sekaring pawana, langgeng sekar mayang. Hong wilaheng sekaring pawana, langgeng sekar kaca. Diri ini bukanlah diriku, hidup ini bukanlah hidupku, nafas ini bukanlah nafasku, penglihatan ini bukanlah penglihatanku, pendengaran ini bukanlah pendengaranku, kalam ini bukanlah kalamku, aku bukanlah aku. Hong wilaheng sekaring pawana, langgeng sekar mayang. Hong wilaheng sekaring pawana, langgeng sekar kaca. Kun fayakun dadiya sakarsaning ingsun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Proses demi proses miturut sistem wasilun itu berjalan. Dan itulah sudah kewajaran manusia yang asalnya kita itu taat, terus ingkar, lalu taat kembali. Fitrah kotor, fitrah kembali. Nggih. Itulah proses syariat kita sampai ke makrifat, begitu. Nggih. Ada lagi yang tanyakan? Monggo. Miki gersawe itu ya. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyun sewu. Nek kula sak rasakaken niku ngeten. Sedaya makhluke Allah niku lak berbenten-benten atau berbeda-beda. Nggih. Baik dalam segi apapun, agama apapun termasuk Islam, ada syariat juga berbeda-beda pemahamannya, juga torekoh berbeda-beda, hakikat juga berbeda-beda. Apa ada kaitannya dengan surat yang akan saya baca? Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alna arodahum umatan
walau jalna arodahum wajalna umatan wahidah. Apakah ada kaitannya dengan ayat tersebut? Yang kedua, bahwa semua umat manusia itu pekerjaannya berbeda-beda, terus ucapannya berbeda-beda. Apakah ada kaitannya dengan apa ayat yang saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yufa'alu lima yurid, Shadaqallahul adzim. Apakah ada kaitannya dengan ayat tersebut? Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwal ghafur innahu huwas samiul basir. Yang saya tanyakan dalam surat ini, kenapa setiap mubaligh jika membaca surat tersebut pasti arahnya ke Isra Mi'raj, padahal dalam ayat tersebut tidak ada kata atau lafaz Isra atau Mi'raj. Terus ketemu para rasul, terus ketemu dari naik ke langit 1 sampai 7 diantar malaikat Jibril, kemudian bertemu dengan Allah, lalu dibawa atau dibekali sholat yang kata jumlahnya itu 50, kemudian turun, ada yang ya suruh kembali lagi agar mendapat keringanan sampai 9 kali, sehingga sholat menjadi 5 kali, 5 waktu. Nah, sumber itu dari mana, sedangkan ayatnya tidak menyebutkan kata Rasul, kata langit, kata sholat dan sebagainya. Terus kemudian dalam ayat tersebut kenapa menggunakan lafaz hamba, tidak menuju salah satu nama orang. Nah, maksud saya yang ditanya sumbernya itu dari mana, sehingga setiap mubaligh pasti kalau membaca ayat tersebut arahnya ke Mi'raj, sedangkan Mi'raj tidak terdapat dalam lafaz subhanalladzi ila akhiriha. Yang terakhir atau yang keempat, malaikat Jibril tugasnya mengantarkan wahyu ke Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Muhammad itu sudah wafat atau sudah meninggal, selanjutnya malaikat Jibril itu bagaimana? Pensiun. Nah, itulah yang saya tanyakan, Gus. Nyun sewu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau saya menghendaki umat ini menjadi ummatan wahidah, umat yang satu pemikiran, umat yang satu kepercayaan, bisa. Tapi mengapa di situ kok dikelompok-kelompokkan banyak? Memang Bapak Ibu, sebelum kita menyentuh pada umat manusia, kita berbicara tentang umat Islam. Dalam wadah Islam saja pun terpecah berbagai macam golongan. Di dalam syariat saja banyak mazhab terpecah-pecah. Apa maksudnya Allah ini? Apakah ada kaitannya dengan ayat yang dibaca tadi? Ada. Cuman apa maksudnya Allah ini, itu yang banyak manusia tidak mengerti. Ada madhab si A, madhab si B, madhab si C, dan sampai Z. Ada aliran si A, aliran si B, aliran si C, sampai si Z. Bapak Ibu, dijadikan beberapa macam bentuk bendera seperti ini bukan maksud
Allah lantas jenengan disuruh untuk khilafiyah, berdebat di situ? Tidak. Tidak. Tetapi bagaimana perbedaan pendapat itu menjadikan rahmat. Dalam hal konteksnya adalah hukum. Beda pandangan. Untuk bermusuhan tidak maksudnya. Tetapi fakta di lapangan malah jadi mungsuh. Mungsuh, Pak. Sebab apa? Kata Allah, dipecah-pecah seperti itu biar menjadi rahmat. Tetapi justru fakta di lapangan menjadi mungsuh. Lihat di Timur Tengah, Syiah dengan Sunni. Berawal dari khilaf masalah hukum sejarah, akhirnya terjadi bunuh membunuh. Di Indonesia meh saja terjadi tahun 90. Meh saja terjadi, hampir saja terjadi. Secara naluri, Pak, mohon maaf loh ya, secara naluri. Orang yang mengharamkan tahlil dan menyunahkan tahlil di mata sampean mesti gak enak. Ketepatan misalkan kita diperbolehkan tahlil, tapi ketika saat ada konfrontasi haram tahlil, nit mesti gak enak. Dalam hati loh Pak ya. Akhirnya saling adu hujah, mana yang benar mana yang salah. Maksud Allah tidak seperti itu. Terus apa sebab ini kok terjadi di tengah lapangan ini, terjadi khilafiyah bahkan hasud, sehingga apa bedanya dengan partai? Siapa yang banyak pengikutnya yang menang. Akhirnya banyak-banyakan partai. Terus apa perbedaannya dengan partai? Bundelan, benang merah ku katakan sekarang, yang menjadikan kita hasud terhadap yang lain, sehingga muncul satu klaim, yang benar sana, yang benar sini, sana salah. Begitu juga dengan klaimnya mereka, mengatakan yang benar salah, yang benar dia, yang salah sini. Otomatis itu Pak, otomatis. Apapun bendera Anda pasti mengatakan yang terbaik. Untuk bendera orang lain pasti Anda mengatakan di bawah Anda. Hasud Pak. Ditanamkanlah oleh nafsu dalam diri kita hasud. Sebab semua itu kita yang megang bendera masing-masing itu tidak mau mengikuti, menteladani Rasulullah secara kafah, secara sempurna, alias tidak mau dinul hak. Titik. Siapapun Anda, apapun titel Anda, bahkan untuk profesor, jikalau ruhaniyahmu itu belum mengenal Allah di dalam ketauhidannya, maka pastilah kau akan menjadi
korban dari ganasnya nafsu dalam dirimu. Itu pasti, Pak. Pasti kau mengatakan yang benar, yang mereka selain dirimu kau anggap sebagai bid'ah. Al bid'atu dhalalah, adh-dhalalatu finnar. Pasti seperti itu. Sama. Kalau kita luaskan konteksnya tentang agama, sama. Maksud Allah bisa mempersatukan alias gak usah berpecah-pecah ini agama, gak pecah di dalam agama, syariate gak ada mazhab, bisa. Cuman Allah mengendaki perpecahan itu bukan maksud Anda untuk bermusuh-musuhan, enggak. Hal itu tidak akan terjadi permusuhan manakala semuanya masuk di dalam dinul hak, wis titik. Berhubung nggak mau, sepanjang sejarah ya seperti itu, bermusuhan. Baik cuman paling secara dohir, tapi secara batiniah menyangkut iman, karena ini ada kaitannya dengan akidah, nggak mau, Pak. Sing bener aku, kau salah, ikut aku. Sama, sing sana ya begitu. Akhirnya namanya tarik menah. Itu nek coro dulu namanya tarik tambang. Sopo sing kejelungup yokal kalah. Namanya tarik tambang. Tarik tambang lho, Pak. Sing kuat sing menang. Begitulah. Jadi terjadinya perpecahan dan mengakibatkan sengsara itu dikarenakan ulah nafsu dalam diri kita. Iki bahasa proses loh, Pak. Tetapi jikalau semuanya itu masuk di dalam kehendak Allah, maksudnya adalah tidak saling menyalahkan, satu jalan satu-satunya, Anda harus masuk di dalam dinul haq, wadah di dalam dinul haq. Semuanya tidak akan ada kecemburuan dalam hukum, nggak ada. Sing tahlil monggo tahlilan, habis oleh tahlilan oleh berkat, sing gak tahlilan dijak mangan, enak toh, ayem. Gak melok tahlilan oleh badokan lupol enake. Estu. Allah ya karim. Wis itu satu. Yang nomor dua, perbedaan apa maksudnya? Pensiun. Oh, malaikat pensiun. Oh gitu. Iya, malaikat waktu menyampaikan wahyu, ya, oke. Menyampaikan wahyu zaman dikala Nabi Muhammad. Terus sekarang apa penggawaannya malaikat Jibril? Nabi Muhammad itulah nabi ya ba'da. Tidak ada nabi setelahnya pun. Aku gak njab toko syariat, tapi nek njab toko syariat engko ngarakno mudal-mudal. Wis ngarakno tukaran, tak jawab nduki hakikat aja. Jangan dikira malaikat Israel pensiun, Pak. Setiap saat dan waktu dia itu selalu membawa wahyu yang dibawa dan diberikan terhadap mereka yang dipilih oleh Allah. Cuman bahasanya bahasa malaikat Israel, malaikat Jibril. Nanti gak enak.
ambek kaum Am ya. Sama dengan wahyu loh Pak ya. Bahasa zaman sekarang jangan memakai bahasa wahyu. Kalau wahyu zaman Nabi. Ulama karomah. Padahal sama. Makosidnya itu sama. Nah, apa? Jenengan ketika sudah merajut ruhaniyah sampai untuk bertemu Allah, itu Allah akan membimbing Anda bahasa syariat, mengutus utusannya yang disebut warid. Warid itu adalah malaikat Allah masuk di dalam hatimu untuk memerangi nafsu, mengusir penjajahnya rohaniyah ya, yaitu nafsu keluar dari jagatnya rohaniyah. Karena Anda selalu mengutamakan zikir pada Allah. Ya ini tiap saat dan waktu dan hamba yang dipilih banyak. Kan sudah saya katakan 1% dari 100% itu dibagi dua, 99,9% itu hamba yang tidak dipilih, sementara yang 1% aja yang dipilih Allah. Yaitu malaikat Jibril ya umek ambek wong-wong iku. Jadi gak pensiun Pak, gak pensiun. Iku bahasa murokobah, bahasa proses Pak. Bahasa ahad, ya semuanya sudah gak ada. Yang ada cuman sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Bila mana aku sebut secara syariat, la maujudan illallah. Hanya itu. Oh, ngomong ahad deh, sudah di puncak apa perjalanan, yaitu ahad itu. Untuk berikutnya, sumber dari mana tentang masalah Isra Mi'raj? Apakah surat Al-Isra ayat 1 itu, mengapa para alim ulama ketika membahas masalah Isra Mi'raj itu kok memakai surat Al-Isra ayat 1? Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Mana tulisan Isra dan Mi? Bapak Ibu buka di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Mana ikhlasnya? Ada enggak? Secara tulisan memang enggak ada, tetapi maqasidul a'dhamnya ini yang kita cari. Subhana maha suci sapa alladzi urib zat asra kang nglakokake sapa ladzi bi abdihi terhadap hambanya lailan ing dalem waktu wengi. Dialah hidup zat yang maha suci. Suci maksudnya Allah sendiri tanpa yang lain. Allah dikatakan suci, tidak ada yang menjejeri Allah. La taj'al ma'allahi ilahan ahar. Jangan ada di dalam hatimu itu selain Allah. Konteks iman. Konteks iman.
legine rek kates iki. Atiku ana konteks iman, legi iku duduknya di kates. Berarti kates iku gambare ana rai ning jagate atiku. La taj'al ma'allah ilahan akhar, jangan seperti itu. Konteks iman, kau yakin manisnya kates ada di kates itu, imanmu seperti itu syirik. Jangan. Enggak oleh. Itu maksudnya Allah suci. Enggak kebanyakan iku umat iku Allah kotor-kotor. Allah kotor-kotor. Ana Allah sing iso ndulang. Allah sing ngekeki dhuwit. Allah sing ngejak turu. Allah sing wis macem-macem pokoknya. Wujude suami, anak, istri, harta benda, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan Allah ya iku. Mana subhanai mana enggak ada. Padahal itu subhana maha suci sapa alladzi hidup. Asra yang memperjalankan dialah hidup yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Diteruskan minal masjidil haram, dari Mekah ilal masjidil aqsa, ke Mesir ya, Palestina. Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iku ana tulisane, tapi gak ana tulisane Isra. Ngono. Cuman Allah memperjalankan hambanya di tengah malam minal masjid, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Wes. Iki tulisane gak Mi'raj, Isra enggak. Perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iki syariat, Pak. Syariat. Inilah perjalanan jasmaniyahmu di dalam syariah thariqah. Sebab dari masjid ke masjid dunia, bangunan ini berarti syariat. Ada masjid yang bukan bangunan, Pak. Loh, namanya catnya, Pak. Mas, gentenge gak plata kaya ngene gemblodak nek udan. Bukan. Masjid yang bangunannya tanpa batas, luasnya juga tanpa batas. Kalau masjid di sini pakai cagak, Pak. Itu enggak pakai cagak. Berdiri kokoh, luas tanpa batas. Siapa yang masuk di situ, wah, enggak ingin pulang lagi ke dunia. Sungguh, enggak ingin. Di dalamnya itu sesuatu yang tidak ada yang menggelisahkan, mengkhawatirkan, bahkan menakutkan, nggak ada, Pak. Kecuali kau masuk rumah hantu, jelas gelem lebu, tapi mau balik mana rumah hantu. Oke, itu adalah definisi Isra, dari masjid ke dari syariat ke thariqah. Udah. Terusnya ayat alladzi barakna ma haulahu linuriyahu. Nah ini ada hubungannya dengan cahaya.
min ayatina innahu huwas samiul basir. Enggak ada tulisannya Mi'raj, enggak ada. Enggak ada. Ini ada kaitannya dengan basir, basirah, hati. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Basirah, hati. Berarti inilah yang dimaksud para ulama mengatakan Sidratul Muntaha Mustawa. Inilah yang kumaksud adalah makom musyahadah. Konteks secara tulisan nggak ada memang Bapak, nggak ada. Mi'raj nggak ada. Sidratul Muntaha nggak ada. Musyahadah apalagi. Alam kelanggengan apa maneh, nggak ada. Coba kita masuk di dalam Al-Qur'anul Qadim, dalam hati kita. Karena di situ ada kaitannya dengan basiroh, ya. Perjalanan ruhaniyah Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Perjalanan Anda si Salib ketika Solo dari makom mukhadoroh, mukasyafah, musyahadah. Sehingga mengapa di situ miturut beberapa tafsir ketika beliau Mi'raj, bukan Isra, Mi'rajnya beliau dihadapkan beberapa hal kejadian bertemu alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Bertemulah beliau dengan malaikat, bertemulah dia dengan iblis, bertemulah dia dengan kekasih Allah, bertemulah dia dengan surga dan neraka dan lain sebagainya. Itu semua konteksnya mukasyafah. Sebelum dia sampai pada musyahadah Allah, atau bahasa beliau disebut Sidratul Muntaha Mustawa. Bapak Ibu, basiroh itulah yang kumaksud. Manakala tidak dikasih Allah cahaya kiri kanan, ya, ruhaniyah, tidak akan pernah bisa sampai ke musyahadah. Nggak bisa. Cahaya yang kumaksud di sini adalah cahaya makrifat. Ingat, cahaya makrifat akan ditaruh oleh Allah di dalam jagatnya ruhaniyah Anda yang Anda itu mau berzikir. Baru dikasih. Zikir yang dimaksud di sini adalah zikir yang sebagai kunci pelepasan iman selain Allah. Al-Baqarah 256. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Zikir yang menghabiskan iman selain Allah yang sudah bersemayam di dalam hati, dihabiskan, dihilangkan, dinafikan. Setelah itu wa yu'min billah, maka imannya ganti pada Allah. Disitulah Pak, baru Allah meletakkan cahaya makrifat. Lah zikir yang kumaksud membuang jauh nafi dan isbatno Allah, nafekno selain Allah, mengisbatkan, menetapkan Allah, itu jatuhnya di sirul asrar ketika proses su'aul basiroh ke ainul basiroh. Dan ini hanya kau temukan di Jaya Baru. Sak dunia. Iya, aku gak ngecap. Sak dunia.
Salam Muhammad.